Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Setelah beberapa minggu, saya tidak sempat membuat konten khotbah oleh karena berbagai kesibukan. Dan puji Tuhan, saat ini lewat kerja Roh Kudus, saya boleh lagi diberikan kesempatan untuk membuat konten khotbah ini untuk saya bagikan bagi kita semua. Kita terus belajar memahami kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang akan saya bagikan saat ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, kami sungguh bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Dan di saat ini kami mau belajar, kami mau merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Dan biarlah kami akan semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan kami akan senantiasa taat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Maka bersabdalah ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim yaitu dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, kita dituntun dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah saudaraku, zaman ini adalah zaman kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu dijalani dengan hal-hal yang sifatnya digital. Kita bisa belanja tanpa uang tunai, cukup dengan sepotong kartu kredit atau kartu debit. Dan juga dalam kesibukan yang padat, kalau mau makan tidak perlu memasak, cukup dengan permainan jari di handphone Android. Oleh karena itu kecenderungan hidup untuk diri sendiri semakin nyata di tengah kehidupan umat manusia. Bahkan sangat berdampak dalam persekutuan bergereja. Dewasa ini kita sedang berada dalam masalah ketidakpedulian. Sifat egois, individualis sedang menggejala dalam kehidupan sosial manusia. Karena itu di sana sini terjadi
perselisihan, perseteruan, dan media sosial sering dipakai untuk ujaran kebencian serta menjadi sarana menebarkan permusuhan sosial. Di zaman yang syarat dengan kompetisi ini, tanpa sadar manusia dipacu untuk berlomba-lomba menunjukkan kepandaian, kehebatan, dan keahlian. Tidak heran kalau kemudian banyak orang berusaha membangun kekuatan di atas usahanya sendiri, sehingga tidak sedikit juga orang yang tidak lagi mau mengakui kekurangan dan keterbatasannya dan cenderung menganggap diri paling hebat, paling kuat, dan menganggap rendah orang lain. Nah, bacaan kita dalam kitab Filipi 2 ayat 1-11 mengandung pesan dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi tentang penguatan iman agar jemaat tetap bersemangat dalam melayani, supaya jemaat hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus dengan belajar dari kehambaan dan penderitaan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus ini bermaksud mencegah bahaya perpecahan di tengah jemaat akibat masuknya pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok dalam kehidupan umat, di mana situasi jemaat di Filipi saat itu terjadi kekacauan, masing-masing mempertahankan kebenaran dan kepentingan diri sendiri, saling berselisih paham, tidak lagi berjalan bersama, menganggap kelompok lain sebagai musuh, sebagai lawan untuk dikalahkan. Karena itu melalui surat ini Rasul Paulus mengajak untuk hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi saling menopang, saling memperhatikan kepentingan orang lain juga. Sikap hidup bersama yang menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus serta rendah hati harus dimiliki setiap orang Kristen untuk meredam perpecahan di tengah-tengah persekutuan. Pola kehambaan Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, artinya dia menjadi manusia dan merendahkan diri sebagai hamba yang paling hina, yang rela menderita sengsara dan mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Ketaatan dan penyangkalan diri yang sungguh luar biasa dari Yesus adalah bukti keagungan kasih Allah kepada kita manusia. Yesus Kristus rela melepaskan identitas ilahinya dan segala hak istimewanya, mengabaikan kemuliaan dirinya. Semua itu dilakukannya demi memulihkan harkat hidup manusia dan mempersatukan kembali kita manusia dengan Allah, sang sumber hidup. Ketaatan dan kehambaan Yesus inilah yang harusnya diteladani oleh semua orang percaya. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat di Filipi sangat perlu untuk menghayati dan memaknai penderitaan Kristus dalam membangun persekutuan yang utuh, yang rukun dan damai. Sebab hanya orang-orang yang mengerti tentang kehambaan Yesus yang menderita itulah yang akan menghargai kesatuan. Keteladanan Yesus pada akhirnya menjadi kunci hidup yang harmonis bagi umat Tuhan. Dan Rasul Paulus, dia menjadikan sosok Yesus Kristus yang agung sebagai puncak kehidupan beriman orang percaya. Ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pernyataan ini akhirnya menjadi penghormatan sekaligus pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya harus berpadanan dengan sikap yang diteladankan oleh Yesus Kristus dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa dan dalam kehambaannya.
Hidup yang berpola pada Yesus Kristus akan menjadi kekuatan bagi persekutuan umat Tuhan untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah-tengah persekutuan. Mencintai kebersamaan, menjaga persatuan, rela menderita, dan memiliki sikap rendah hati. Sebagai gereja kita terpanggil untuk membangun persekutuan yang kuat, penuh keharmonisan, penuh kasih persaudaraan, yang hanya bisa dibangun dengan hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan bersama di dalam Kristus. Hidup sehati, sepikir, setujuan di dalam Kristus. Melayani untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan keluarga, gereja dan bermasyarakat, selalu dibutuhkan rasa sepenanggung, kesetia kawanan, berbelas kasihan. Perwujudan kasih harus benar-benar dipraktekkan dengan hidup saling membantu, saling menolong, saling memberi dengan sukacita, saling menguatkan, saling memberkati. Jikalau ada yang bersukacita, kita pun turut merasakan sukacita. Jikalau ada yang menangis atau dalam pergumulan dan duka cita, kita pun turut berempati dan saling menguatkan, saling mendoakan, yang kesemuanya itu sekali lagi dilandasi oleh kasih Kristus. Jauhkan sikap dan sifat kesombongan, keangkuhan, keegoisan yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, menganggap diri paling utama, paling hebat, paling kuat. Kita harus menyadari bahwa kita manusia terbatas, tidak bisa hidup sendiri, dan ada saat di mana kita membutuhkan orang lain. Hindarilah pertentangan dan perselisihan, tetapi hiduplah dalam kepedulian satu dengan yang lain, menciptakan keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian dalam hidup bersama, terlebih dalam satu persekutuan umat Tuhan. Kerendahan hati, hidup dalam kasih, saling melayani harus menjadi gaya hidup sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, setiap kita diberikan Tuhan talenta, karunia yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki kelebihan tapi juga kekurangan dalam diri. Segala karunia yang ada pada setiap orang percaya sesungguhnya merupakan kekayaan dalam pelayanan gereja Tuhan yang bersumber dari Allah sendiri untuk dipergunakan bagi kepentingan dan kemajuan pelayanan. Karena itu janganlah menyalahgunakan segala karunia Tuhan dan disalahartikan demi kepentingan dan kehormatan diri sendiri, supaya disanjung, dipuji orang, apalagi dipakai untuk menghakimi kelemahan dan kekurangan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Tetapi hendaknya semua itu dipergunakan dengan tujuan Allah, yaitu untuk mempersatukan umat Tuhan dan sebagai sarana penyembahan orang percaya, supaya dalam nama Yesus kita semua bertekuk lutut dan kita mengakui akan kemahakuasaan Tuhan, akan kehebatan tangan Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, pemilik segala kehidupan, anak Allah yang maha tinggi. Dan lewat pengakuan kita, lewat segala tindakan kita, nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan firman-Mu. Ajarilah dan mampukanlah kami untuk mengikuti teladan-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan, memiliki hati sebagai hamba yang rendah hati, yang rela berkorban, yang melayani Tuhan dengan tulus, mengasihi sesama, dan yang selalu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kami yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun Engkau mengutus kami, dalam panggilan, kerja, dan pelayanan kami
biarlah nama Tuhan yang terus kami muliakan dan kami saksikan. Nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang terus hidup dan yang selalu kami agungkan dalam kehidupan kerja kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Amin.